Arman berdiri di depan pagar rumah mungilnya, menatap cat biru muda yang baru saja ia kuasai sendiri 2 minggu lalu. Rumah itu sederhana, hanya berukuran 6x12 meter, tapi bagi Arman, setiap dindingnya punya cerita. Ia ingat bagaimana ia menabung selama bertahun-tahun dari gajinya sebagai teknisi AC untuk bisa membeli rumah ini. Tidak besar, tapi cukup untuk menampung dirinya dan wanita yang kini menjadi istrinya, Rani. Arman bertemu Rani 3 tahun lalu di sebuah acara pernikahan teman mereka. Rani saat itu menjadi salah satu bridesmaid, mengenakan gaun biru pastel yang sederhana namun anggun. Senyum manisnya dan cara bicaranya yang lembut membuat Arman tertarik. Mereka bertukar kontak, lalu mulai sering berkomunikasi. Arman bukan pria yang pandai merayu, tapi ia tulus. Ia selalu memastikan Rani merasa dihargai. Tak butuh waktu lama bagi Arman untuk memutuskan, Rani adalah wanita yang ia ingin nikahi. Ia memberanikan diri datang ke rumah orang tua Rani untuk melamar, meskipun ia tahu kondisi ekonominya tidak berlebih. Lamaran itu awalnya tidak berjalan mulus. Ayah Rani sempat ragu karena Arman bukan pria kaya. Tapi melihat kesungguhan Arman, ditambah Rani yang mengangguk mantap, akhirnya keluarga itu menerima. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya akad di masjid dekat rumah, dilanjutkan makan bersama keluarga besar. Awal pernikahan, Rani tampak seperti istri idaman. Ia pandai memasak, rajin membersihkan rumah, dan selalu menyambut Arman pulang kerja dengan senyum. Mereka sering menghabiskan waktu di malam hari dengan duduk di teras, menyesap teh hangat sambil bercakap tentang masa depan, punya rumah lebih besar, usaha sendiri, dan kelak membesarkan anak-anak. Namun, di balik senyum dan sikap lembut itu, Rani memiliki sifat yang Arman belum sepenuhnya mengerti. Sejak gadis, Rani terbiasa hidup nyaman di bawah naungan orang tuanya. Ia menyukai barang-barang mewah, meski jarang mengatakannya terang-terangan. Arman mengira itu hanya selera biasa, bukan sebuah kebutuhan. Suatu sore, sepulang kerja, Arman membawa kotak kecil berisi jam tangan wanita yang ia beli dari bonus lemburnya. "Buat kamu," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Rani tampak terkejut dan senang. "Wah, cantik banget, Mas. Mahal ini pasti," ucapnya sambil tersenyum lebar. Arman ikut tersenyum, merasa puas melihat istrinya bahagia. Ia tidak sadar, dari momen itulah ia mulai terbiasa memenuhi semua keinginan Rani, bahkan yang tak pernah diminta secara langsung. Hari-hari berlalu. Arman makin giat bekerja, mengambil pekerjaan tambahan demi menabung. Ia ingin Rani merasa hidupnya cukup. Tapi tanpa ia sadari, benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh di hati istrinya, sebuah celah kecil yang suatu hari akan mengubah segalanya. Musim hujan mulai tiba. Udara di sore hari lebih dingin dari biasanya, tapi Arman tetap memacu motornya menembus gerimis. Jaket tipis yang ia kenakan sudah basah di bagian pundak, namun ia tak peduli. Di bagasi motornya ada sebuah kotak berisi tas kulit, hadiah yang ia pesan khusus untuk Rani setelah mendengar istrinya bercerita tentang tas itu dari temannya. Katanya modelnya limited edition. "Mas?" Suara Rani terngiang di kepalanya saat itu. Ia memang tidak memaksa, tapi tatapan matanya waktu bercerita seolah meminta. Arman, yang selalu ingin membuat istrinya tersenyum, segera mencari cara untuk membelinya. Padahal, tas itu harganya setara gaji setengah bulan kerjanya. Sesampainya di rumah, Arman membuka pintu dan menemukan Rani sedang bersandar di sofa sambil bermain ponsel. Televisi menyala, menayangkan sinetron yang bising. Begitu melihat Arman membawa kotak, matanya langsung berbinar. "Ini apa?" tanya Rani. "Coba buka," kata Arman sambil tersenyum. Rani membuka kotak itu, lalu ekspresinya berubah menjadi gembira bercampur tak percaya. "Mas, ini tas yang aku ceritain kemarin. Kamu beli? Mahal banget, kan?" "Yang penting kamu senang," jawab Arman ringan. Ia mencoba menutupi lelahnya setelah seharian bekerja. Rani langsung memeluk Arman, tapi hanya sebentar,
lalu kembali fokus melihat tas barunya di depan cermin. Di momen itu, Arman tak menyadari bahwa kebahagiaan istrinya mulai bergantung pada benda-benda yang ia berikan, bukan lagi pada kebersamaan mereka. Kebiasaan ini berlanjut. Setiap beberapa minggu, Rani selalu memiliki keinginan baru. Kadang sebuah gaun yang sedang tren, kadang ponsel keluaran terbaru, kadang bahkan hanya skincare impor yang harganya menguras kantong. Awalnya, ia menyampaikan dengan nada bercanda. "Mas, kalau aku punya baju ini kayaknya aku makin cantik deh," ucapnya sambil menunjukkan layar ponsel. Arman tertawa kecil. "Memangnya sekarang kurang cantik?" "Bukan gitu, tapi kan kalau punya baju bagus, Mas juga senang lihat aku, kan?" Rani menjawab sambil menatapnya manja. Dan seperti biasa, Arman luluh. Lama-kelamaan, nada bercanda itu berubah menjadi tuntutan halus. Jika Arman menunda membelikan sesuatu, Rani mulai menunjukkan sikap dingin, diam berjam-jam, tidak menyambutnya pulang, atau mengeluh tentang hal-hal kecil. "Mas, temenku aja suaminya beliin perhiasan pas ulang tahun. Masa aku cuma dikasih kue?" ucapnya suatu malam, setelah Arman pulang membawa kue tart dan buket bunga. Arman mencoba tersenyum, meski hatinya sedikit perih. "Nanti kalau rezekinya cukup, Mas beliin." "Tapi rezeki itu kan dicari, bukan ditunggu, Mas," jawab Rani dengan nada datar, lalu beranjak masuk kamar. Seiring waktu, hubungan mereka mulai terasa berat di pundak Arman. Ia menambah jam kerja, bahkan mengambil proyek perbaikan AC di luar kota setiap akhir pekan. Semua demi memenuhi permintaan Rani. Namun, semakin banyak yang ia berikan, semakin besar pula keinginan istrinya. Di mata orang luar, rumah tangga mereka terlihat bahagia. Rani sering mengunggah foto-foto dengan barang-barang barunya di media sosial, selalu menandai Arman sebagai suami terbaik. Tapi di balik layar, Arman sering menahan letih dan mengorbankan waktu istirahat demi itu semua. Yang tidak ia tahu, perhatian yang ia berikan lewat materi justru membuat Rani semakin lupa arti syukur. Ia mulai menilai suaminya bukan dari cintanya, tapi dari seberapa banyak barang yang bisa ia dapatkan. Dan di satu titik, celah itu akan dimanfaatkan orang lain. Hari itu, Arman sedang berada di luar kota. Ia mengambil proyek perbaikan AC di sebuah gedung perkantoran, jaraknya hampir 150 km dari rumah. Sejak pagi hingga sore, ia bekerja tanpa henti, hanya makan siang seadanya. Semua demi mengumpulkan uang tambahan untuk melunasi cicilan motor dan membeli cincin emas yang sudah Rani inginkan sejak sebulan lalu. Di rumah, Rani duduk di kafe bersama seorang pria bernama Aditya. Mereka bertemu beberapa minggu lalu di media sosial, ketika Rani memposting foto dengan tas barunya. Aditya, yang mengaku seorang pengusaha muda, memuji gayanya dan mulai mengajak berbicara. Awalnya hanya komentar ringan, lalu percakapan mereka merambat ke hal-hal pribadi, tentang rumah tangga, kesibukan Arman, dan rasa kesepian yang Rani rasakan. "Kasihannya kamu," ujar Aditya sambil menatapnya. "Suami kerja keras, tapi nggak punya waktu buat kamu. Wanita itu butuh perhatian, bukan cuma uang." Rani tersenyum tipis, merasa seperti menemukan seseorang yang memahami perasaannya. Padahal, perhatian yang dimaksud Aditya hanyalah rayuan manis yang ia lontarkan pada banyak wanita. Pertemuan pertama mereka di kafe itu berlangsung singkat, hanya sekitar 1 jam. Tapi cukup untuk menumbuhkan rasa penasaran dalam hati Rani. Sejak saat itu, mereka semakin sering bertukar pesan, bahkan menelepon larut malam ketika Arman sedang tertidur kelelahan. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka semakin intens. Rani mulai mencari alasan untuk keluar rumah, mengaku belanja kebutuhan dapur atau bertemu teman lama. Padahal, ia bertemu Aditya di mall, menonton film, atau sekadar makan malam bersama. Aditya pandai berbicara, selalu memuji penampilan Rani, dan tak jarang membelikan hadiah kecil seperti parfum atau sepatu. "Kalau sama kamu, aku merasa dihargai," kata Rani suatu malam di mobil Aditya.
Bukan cuma dimanjain materi, tapi juga didengarin. Aditya tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Karena kamu berharga, Ran. Dan wanita seberharga kamu nggak seharusnya diabaikan. Ucapan itu membuat hati Rani bergetar. Ia mulai membandingkan Aditya dengan Arman, lupa bahwa semua barang yang ia kenakan selama ini adalah hasil kerja keras suaminya. Arman tak pernah curiga. Ia hanya merasa Rani semakin sibuk dengan kegiatan di luar rumah. Saat pulang larut malam, Rani berdalih baru saja dari rumah teman atau mengikuti arisan. Arman percaya saja, apalagi melihat Rani tetap tampak manis dan hangat saat berbicara dengannya, meski sebenarnya hatinya sudah terbagi. Namun, perlahan, Rani mulai berani melangkah lebih jauh. Suatu sore, ketika Arman sedang di luar kota, ia mengundang Aditya ke rumah. Alasan di kepalanya sederhana, hanya untuk ngobrol santai karena bosan sendirian. Tapi seperti api yang bertemu bensin, kedekatan itu berkembang cepat, melewati batas yang seharusnya tak mereka lewati. Hari berganti minggu, dan hubungan terlarang itu semakin dalam. Rani mulai merasa Aditya adalah pelengkap hidupnya. Ia bahkan mulai mengurangi rasa hormat pada Arman, tak lagi menyambutnya pulang, sering membantah, dan jarang bertanya kabar. Semua fokus emosinya sudah tertuju pada pria lain. Yang tidak ia sadari, Aditya bukanlah sosok yang ia bayangkan. Ia memang memberi perhatian, tapi bukan karena cinta. Ada niat lain yang perlahan akan terungkap, dan saat itu tiba, Rani akan tahu betapa bodohnya ia telah melepaskan suami yang tulus demi seseorang yang hanya memanfaatkannya. Hujan deras mengguyur malam itu. Arman baru saja pulang dari pekerjaan luar kota, tubuhnya basah kuyup meski sudah memakai jas hujan. Ia berharap disambut secangkir teh hangat dan senyum istrinya. Namun, begitu membuka pintu, ia hanya menemukan ruang tamu kosong. Lampu menyala, televisi menyala, tapi Rani tak ada di rumah. Arman menelpon Rani. "Ran, kamu di mana?" Aku lagi di rumah Sinta, Mas." "Temen lama." "Nggak enak pulang sekarang, hujan deras," jawab Rani cepat. Arman mengangguk pelan meski hatinya mulai merasa aneh. Rumah Sinta hanya berjarak 15 menit dari rumah mereka, dan hujan tak seharusnya jadi alasan untuk menginap. Tapi ia memilih diam, tak ingin memancing pertengkaran. Beberapa hari kemudian, saat Arman sedang membersihkan meja kerja Rani, ia menemukan struk pembelian makan malam di sebuah restoran mewah. Tanggalnya sama persis dengan malam Rani mengaku berada di rumah Sinta. Arman mencoba menahan rasa curiga, meyakinkan dirinya bahwa mungkin saja Rani makan di sana bersama teman-temannya. Namun, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Keraguan itu semakin besar ketika ia mulai memperhatikan perubahan sikap Rani. Rani jarang menatap matanya saat berbicara. Ponselnya selalu dalam keadaan terkunci, bahkan dibawa ke kamar mandi. Jika Arman mendekat saat ia sedang mengetik pesan, Rani buru-buru mematikan layar. Senyum manis yang dulu selalu menyambut Arman pulang kini jarang muncul, terganti dengan raut lelah atau dingin. Suatu malam, ketika Rani tertidur, ponselnya berbunyi. Arman yang sedang di ruang tamu tanpa sadar mengambilnya. Di layar, muncul notifikasi pesan dari Adit. Jantung Arman berdegup keras. Dengan tangan bergetar, ia membuka pesan itu. Isi pesan, "Besok jadi ke apartemen? Aku udah siapin semuanya buat kita." Arman menutup ponsel itu pelan, matanya memanas. Rasa marah, sedih, dan tak percaya bercampur jadi satu. Ia ingin membangunkan Rani dan bertanya langsung, tapi tubuhnya kaku. Malam itu ia hanya duduk di ruang tamu hingga fajar, menatap kosong. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk memastikan kebenarannya.
ia mengambil cuti tanpa memberitahu Rani. Diam-diam, ia mengikuti Rani yang mengaku hendak pergi belanja. Arman mengendarai motor perlahan, menjaga jarak. Rani berhenti di sebuah apartemen di pusat kota. Ia turun dari taksi online, lalu masuk ke lobi. Tak lama kemudian, seorang pria keluar menyambutnya. Pria yang Arman kenali dari foto profil di pesan, Aditya. Arman berdiri di kejauhan, tubuhnya seperti membeku. Melihat istrinya tertawa lepas di pelukan laki lain adalah pukulan yang tak pernah ia bayangkan. Semua kerja keras, semua pengorbanan, seolah tidak berarti apa-apa. Malam itu, Arman menunggu Rani pulang. Begitu pintu terbuka, ia berkata pelan, "Kita perlu bicara." Rani terlihat gugup. "Bicara apa, Mas?" Arman menatapnya tajam. "Tentang kamu dan Aditya." Rani terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba menyangkal, tapi Arman memotongnya dengan bukti foto yang ia ambil di depan apartemen. "Aku kerja siang malam buat kamu, Ran. Dan ini yang kamu balas." Air mata Rani mengalir. "Mas, aku..." "Cukup. Mulai malam ini, kamu nggak perlu pura-pura lagi," ucap Arman dingin. Keesokan harinya, Arman meninggalkan rumah untuk sementara, memberi Rani waktu memikirkan apa yang ia lakukan. Tapi keputusan itu justru memberi kebebasan bagi Rani dan Aditya untuk bersama tanpa sembunyi-sembunyi. Yang tidak Rani sadari, waktu kebersamaan mereka hanya akan membawa bencana, karena Aditya bukanlah pria yang ia bayangkan. Sudah 3 minggu sejak Arman pergi meninggalkan rumah. Rani kini tinggal sendirian, tapi ia tidak merasa benar-benar sendiri, setidaknya itulah yang ia pikirkan. Aditya sering menemaninya, mengajak makan malam, bahkan beberapa kali menginap di apartemen pria itu. Awalnya, Rani merasa bebas. Tidak ada lagi tuntutan menjadi istri baik di rumah. Tidak ada yang memarahi jika ia pulang larut malam atau membelanjakan uang untuk barang yang ia mau. Aditya memberinya perhatian dan kata-kata manis setiap hari. Namun, perlahan, Rani mulai melihat celah. Suatu siang, ia memergoki Aditya sedang berbicara di telepon dengan nada mesra. "Ya, sayang, nanti sore aku jemput, ya?" Suara Aditya terdengar jelas dari ruang tamu. Rani berdiri di balik pintu, tubuhnya tegang. Setelah telepon ditutup, ia mencoba bertanya, "Itu siapa?" Aditya tertawa kecil. "Teman lama." "Jangan cemburu, dong." Rani ingin percaya, tapi rasa curiga mulai tumbuh. Apalagi, beberapa hari kemudian, Aditya meminjam uang dengan alasan modal usaha. "Hanya sebentar, Ran. Begitu proyek ini cair, aku balikin 2 kali lipat," katanya penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang, Rani mengirimkan semua tabungan yang ia simpan, uang yang sebagian besar berasal dari Arman. Waktu berjalan, tapi uang itu tak kunjung kembali. Rani mulai sering menghubungi Aditya, tapi balasannya singkat atau bahkan tak dibalas. Hingga suatu malam, ia memberanikan diri datang ke apartemen Aditya tanpa memberi kabar. Pintu dibuka oleh seorang wanita muda dengan wajah terkejut. "Kamu siapa?" tanya wanita itu. "Aku, temannya Aditya." "Dia ada." Wanita itu tersenyum sinis. "Teman? Dia pacar aku. Dan kamu bukan orang pertama yang ngaku temannya." Kata-kata itu menampar Rani lebih keras dari tamparan fisik manapun. Tanpa menunggu penjelasan, ia pergi meninggalkan apartemen itu, kakinya lemas, dadanya sesak. Malam itu, di kamar yang sunyi, Rani menangis tanpa henti. Semua memori tentang Arman bermunculan, lelaki yang rela basah kuyup di jalan demi membawakan hadiah, yang lembur tanpa mengeluh, yang tak pernah membiarkannya merasa kekurangan.
Lelaki yang ia hianati demi seseorang yang hanya memanfaatkannya. Ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Arman. Isinya singkat. Kita resmi bercerai minggu depan. Semoga kamu bahagia. Tangis Rani pecah lebih keras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan. Bukan hanya kehilangan suami, tapi kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Beberapa bulan berlalu, dan hidup Rani berubah drastis. Tabungannya habis, Aditya menghilang, dan teman-teman yang dulu memujinya di media sosial tak lagi peduli. Ia kembali ke rumah orang tuanya, membawa beban penyesalan yang tak pernah hilang. Setiap malam, ia memandangi cincin kawin yang masih ia simpan. Bukan untuk berharap Arman kembali, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa banyak barang yang kita dapatkan, melainkan seberapa tulus seseorang bertahan di samping kita, bahkan ketika dunia tak memberi apa-apa. Dan ia tahu, penyesalan itu akan ia bawa seumur hidupnya.